Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat INH. Pada awal tahun 2025 ini, INH mendapat kabar duka dari tim INH di Gaza, tepatnya di tanggal 2 Januari 2025. Tim INH di Gaza mengalami syahid yang bernama Hasan Kishawi. Hasan Kishawi syahid bersama 9 orang lainnya yang tengah mengungsi di sekolah Holy Family. Dan bukan kali pertama tim INH di Gaza ini syahid, tapi di tahun lalu, di tahun 2024, tepatnya di tanggal 11 Mei 2024, tim INH di Gaza pun syahid yang bernama Haris. Jadi mari sahabat INH, kita doakan tim INH di Gaza yang syahid ini ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan bersama para syuhada lainnya yang sudah syahid sebelumnya. Penyaluran bantuan ini bukan hal yang mudah ya, khususnya untuk orang-orang yang di lapangan. Jadi mereka sudah siap dengan segala konsekuensinya ketika mendistribusikan bantuan. Itu kita tidak tahu kapan serangan itu datang. Jadi memang itu adalah tantangan terbesar ketika kita mengirim bantuan ke negara-negara yang sedang konflik. Dan konflik ini hampir 1 tahun lebih, mulai dari Oktober sampai dengan sekarang konflik ini belum usai. Kita teruskan perjuangan para tim INH di Gaza yang sudah syahid, kita kawal sampai dengan Palestina merdeka. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ini adalah awal tahun 2025, saya akan menjabarkan distribusi apa saja yang sudah INH berikan ke saudara kita di Palestina mulai dari agresi Oktober 2023 hingga dengan sekarang. Pada Oktober 2023, awal agresi, Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Hussein Gaza masih berada di Palestina. Ustadz Muhammad Hussein terjun langsung untuk distribusi bantuan di sana. Nah, kita pada Oktober 2023 kita berkolaborasi dengan kitabisa.com. Bantuannya itu ketika Oktober 2023 itu ketika bertepatan pada musim dingin di sana. Jadi kita distribusi selimut hangat ke 1.350 penerima manfaat bersama Kitabisa. Kemudian pada Oktober juga kita membagikan kupon belanja. Jadi kupon belanja ini kita berikan kupon, mereka bebas belanja di supermarket dengan sesuai kebutuhan mereka. Nah, kupon belanja ini penerima manfaatnya itu 19.020. Itu berkolaborasi juga dengan Kitabisa. Nah, distribusi yang ketiga di bulan Oktober yaitu makanan hangat atau meal. Jadi makanan siap saji dibagikan kepada para pengungsi di sana. Yang menerima manfaat itu sekitar 7.608 penerima manfaat. Itu sama berkolaborasi dengan Kitabisa juga. Jadi total distribusi yang sudah kita salurkan ke saudara kita di Palestina, tepatnya di Khan Yunis, yaitu di Gaza Selatan, yaitu sebesar 1.383.500.000 rupiah dengan penerima manfaat 27.978 penerima manfaat. Nah, pada bulan Oktober itu kita berkolaborasi dengan Kitabisa.
Kemudian di bulan November, Ustadz Muhammad Hussein masih berada di sana dan beliau mendistribusikan langsung bantuan berupa paket makanan dan obat-obatan masih di Gajah Selatan juga, yaitu di Han Yunis. Berkolaborasi dengan Kita Bisa, dengan penerimaan manfaat itu 1.952 orang penerima manfaat. Di pertengahan November 2023, nah Ustadz Muhammad Hussein Gajah alhamdulillah bisa dievakuasi ke Indonesia. Hari ketika kami keluar dari Gaza, 11 kerabat istri saya meninggal, dibunuh oleh Zionis hari itu. Dan kondisi sekarang masih sangat memprihatinkan. Kalau bukan karena anak-anak saya, mungkin saya akan stay di Gaza. Namun seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman, kita tidak kabur dari medan tempur. Kita mundur selangkah untuk maju 7 langkah. Kita harus mengatur strategi. Dan insya Allah raga kami di Indonesia, namun jiwa hati kami tetap di Gaza. Jasadi fi Indonesia wa qalbi baqiyun fi Gaza insyaallah ta'ala. Jadi meskipun beliau berstatement ketika di bandara, meskipun saya sudah sampai di Indonesia, tapi tim kita masih tetap berada di sana untuk menyalurkan distribusi bantuan dari seluruh warga Indonesia. Nah, ketika di bulan November ini kita membagikan paket makanan, ini masih di Gajah Selatan. Kita berkolaborasi dengan Kita Bisa, Basnas, dan Spirit of Aqsa, dan AQL juga ya, yaitu sebesar 16.566 penerima manfaat. Jadi total bantuan pada bulan November 2023 yaitu sebesar 1.194.094.860 rupiah. Baik, kemudian di Desember 2023 kita mendistribusikan bantuan berupa paket sembako. Ini berkolaborasi dengan Kita Bisa. Dengan penerima manfaat 1.355 penerima manfaat. Masih di bulan Desember juga kita berkolaborasi dengan Ada Orang Baik. Kita membagikan paket makanan atau hot meal ya. Dengan penerima manfaat itu sekitar 6.700 jiwa. Jadi total yang sudah kita distribusikan pada bulan Desember ini sebesar 317.905.140 rupiah. Oke, di tahun 2024 di bulan Januari kita distribusi air bersih dengan penerima manfaat itu 330.000 jiwa. Selanjutnya setelah air bersih masih di bulan Januari yaitu kita berbentuk gandum dengan penerima manfaat 9.600 jiwa. Setelah distribusi gandum kita memberikan paket sembako dengan penerima manfaat 25.200 jiwa. Terakhir di Januari dengan penerima manfaat itu 6.000 jiwa. Jadi total di bulan Januari ini kita sudah distribusi 1.368.549.939 rupiah. Di bulan Februari kita distribusi air bersih kembali karena memang air bersih di sana sudah sangat sulit ya. Jadi kita distribusi air bersih kembali dengan penerima manfaat 226.000 jiwa. Kemudian di distribusi keduanya di bulan Februari ini paket sayur mayur dengan penerima manfaat 21.600 jiwa. Jadi total distribusi yang kita sudah distribusikan pada bulan Februari ini yaitu 1.448.863.783 rupiah. Kemudian di bulan Maret 2024 kita distribusi air bersih berkolaborasi dengan Relawan Nusantara, yaitu penerima manfaatnya sekitar 275.000 jiwa. Di distribusi selanjutnya masih di bulan Maret kita berkolaborasi dengan Kita Bisa, kemudian Relawan Nusantara dan Sharing Happiness, yaitu berbentuk paket sayur mayur dengan penerima manfaat 21.000 jiwa. Nah, di bulan Maret ini memasuki bulan Ramadan, jadi kita membagikan iftar ya atau buka puasa. Nah, kita berkolaborasi dengan Kita Bisa dan Relawan Nusantara bersama Ari Untung. Kita membagikan paket iftar dengan penerima manfaat 83.188 jiwa. Kemudian masih di bulan Maret
kita membagikan bantuan daging. Kita berkolaborasi dengan Relawan Nusantara dengan total penerima manfaat yaitu 238.125 jiwa. Kemudian bantuan selanjutnya masih di bulan Maret yaitu tenda darurat ya atau refugee camp. Kita berkolaborasi dengan Kita Bisa yaitu dengan penerima manfaat 498 jiwa. Kemudian setelah tenda darurat kita mendistribusikan juga bantuan yaitu trauma healing. Jadi trauma healing ini sahabat INH diperuntukkan untuk anak-anak di Gaza yang terkena dampak dari genosida. Karena bukan hanya makanan, bukan hanya kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental juga perlu dijaga. Jadi kita mengadakan trauma healing agar mereka sedikitnya bisa melupakan kesedihan mereka di tengah-tengah konflik ini. Dengan penerimaan manfaat yaitu sekitar 200 jiwa. Baik, kemudian setelah trauma healing, kita distribusi bantuan uang tunai ya. Dengan penerimaan manfaat itu sekitar 3.325 jiwa. Kemudian masih di bulan Maret juga kita mendistribusikan bantuan musim dingin atau winter aid ya. Nah itu berkolaborasi dengan kitabisa.com dengan jumlah penerima manfaat itu 1.500 jiwa. Masih di bulan Maret karena masih bertepatan di bulan Ramadan ya, kita membagikan iftar kembali lagi bersama kitabisa.com dengan jumlah penerima manfaat 75.163 jiwa. Nah, setelah iftar, kita distribusi bantuan uang tunai kembali dengan penerima manfaat 2.425 jiwa. Nah, di Bet Hanun, kita membagikan paket sayur mayur kepada saudara kita di Palestina, yaitu dengan penerima manfaat 3.600 jiwa. Jadi total yang sudah distribusikan pada bulan Maret ini sekitar 20.503.302.957 rupiah dengan penerima manfaat 704.024 jiwa. Nah di bulan April ini kita berkolaborasi dengan Basnas dan Taki Malik untuk bantuan distribusi iftar dengan jumlah penerima manfaat yaitu 138.998 jiwa. Kemudian di distribusi selanjutnya yaitu kita mendistribusikan paket makanan dengan jumlah penerima manfaat itu sekitar 6.000 jiwa. Kemudian masih di Derbalah juga karena sudah memasuki Idul Fitri, kita membagikan paket kue lebaran dengan jumlah penerima manfaat yaitu sekitar 2.000 jiwa. Jadi total distribusi yang sudah kita keluarkan di bulan April ini yaitu 4.357.741.735 rupiah. Oke, kemudian di bulan Mei kita distribusi air bersih ini didistribusikan ke penerima manfaat 1.700.000 penerima manfaat. Kemudian setelah air bersih ini kita mendistribusikan paket sayur mayur ya dengan penerima manfaat 7.200 jiwa. Setelah paket sayur mayur, kita berdistribusi lagi bantuan uang tunai yaitu dengan penerima manfaat 332.5 jiwa. Lanjut dengan bantuan selanjutnya yaitu paket makanan ya atau hot meal dengan penerima manfaat 5.400 jiwa. Jadi pada bulan Mei 2024 lalu Ustadz Muhammad Hussein Gaza pergi ke Mesir karena waktu itu sudah sangat susah sekali ya untuk mendistribusikan bantuan. Beliau pergi ke sana untuk mencari relasi kembali agar tetap mendistribusikan bantuan dari warga Indonesia ke saudara kita di Palestina. Ternyata di Mesir ini banyak juga warga Palestina yang sedang tinggal di sana. Ada yang sedang melakukan pengobatan dan kemudian juga ada juga yang sedang bersekolah di sana. Pada waktu itu, Ustadz Muhammad Hussein Gaza langsung mendistribusikan bantuan uang tunai kepada mahasiswa dan pada yang sedang melakukan perawatan di sana dan terkadang sedang luka-luka ya di sana ya. Yaitu sekitar 6.000 jiwa dan itu dilakukan sebanyak 2 kali di sana. Dan untuk mahasiswanya ini kurang lebih 606 jiwa. Jadi total bantuan yang sudah didistribusikan pada bulan Mei ini yaitu
Rp6.427.980.498 dengan total penerima manfaat yaitu 1.722.531 jiwa. Di bulan Juni ini kita mendistribusikan paket sayur mayur dengan jumlah penerima manfaat 16.200 jiwa. Oke, setelah bantuan paket sayur mayur, kita mengadakan trauma healing lagi ya. Dengan jumlah penerima manfaat itu sekitar 400 jiwa. Jadi total distribusi kita pada bulan Juni ini 1.213.826.880 rupiah. Untuk pada bulan Juli ini kita pertama distribusi pengadaan sumur air. Nah, sumur air ini yang mendapatkan penerima manfaat ini 15.000 jiwa. Kemudian di distribusi selanjutnya kita distribusi dapur darurat bersama Kita Bisa. Nah, yang mendapatkan penerima manfaat ini 11.000 jiwa. Kemudian di distribusi ketiga di bulan Juli ini kita mengadakan lagi distribusi refuge camp atau tenda darurat ya, yang mendapatkan penerima manfaat ini 1.680 jiwa. Total penyaluran distribusi pada bulan Juli ini adalah 3.098.722.500 rupiah dengan total penerima manfaat 27.680 jiwa. Di bulan Agustus ini, distribusi yang pertama kita lakukan yaitu merayakan HUT Republik Indonesia bersama rakyat gajah, agar rakyat gajah pun bisa merasakan kemeriahan HUT Republik Indonesia di Palestina sana. Terlihat anak-anak senang dan mengikuti lomba-lomba seperti lomba-lomba yang dilakukan di Indonesia ini. Kemudian di distribusi selanjutnya yaitu paket sayur mayur. Nah, di paket sayur mayur ini kita membagikan kepada warga pengungsi di Palestina sana dengan penerima manfaat 27.200 dan ini berkolaborasi dengan kitabisa.com. Jadi total yang sudah didistribusikan pada bulan Agustus ini yaitu 1.704.194.575 rupiah dengan total penerima manfaat yaitu 27.550 jiwa. Baik, untuk distribusi di bulan September ini kita distribusi air bersih ya, karena air bersih ini memang sangat langka sekali di sana. Jadi kita distribusi air bersih kembali bersama Kita Bisa, kemudian Sharing Happiness dan Cita Sehat dengan total penerima manfaat itu 1.200.000 jiwa. Kemudian di paket sayur mayur kita berkolaborasi dengan Kita Bisa dengan total penerima manfaat 27.200 jiwa. Nah, masih di bulan September, kita distribusi dapur darurat bersama Kita Bisa juga dengan total penerima manfaat 11.000 jiwa. Di distribusi September terakhir ini ya itu kita membagikan cookies ya, agar mereka tidak merasa bosan juga, tidak hanya makanan tapi bervariasi ya, yaitu cookies khususnya untuk anak-anak. Masih berkolaborasi dengan Kita Bisa juga, yaitu 7.900 jiwa. Jadi total distribusi yang sudah kita distribusikan pada bulan September ini yaitu 2.943.550.425 rupiah dengan total penerima manfaat 1.246.100 jiwa. Di bulan November ini kita rapel ya, sekalian dengan bulan Oktober juga. Jadi bantuannya cukup banyak. Di awal November kita distribusi air bersih bersama kitabisa.com, kemudian Cita Quran Foundation, Sharing Happiness, dan Masjid Nusantara dengan penerima manfaat 500.000 jiwa. Kemudian setelah bantuan air bersih, kita bantuan musim dingin ya, Winter Aid bersama Kita Bisa, Cinta Quran, dan Sharing Happiness, yaitu sebanyak 2.000 penerima manfaat. Kemudian setelah Winter Aid bantuan musim dingin, kita juga memberikan bantuan uang tunai ya bersama Kita Bisa, Cinta Quran, Sharing Happiness, dan Masjid Nusantara, dan bersama NGO lainnya dengan penerimaan manfaat 5.100 jiwa. Nah, kemudian setelah bantuan uang tunai, kita membagikan paket roti ya atau cookies ya
Dengan Kita Bisa, Cinta Quran, Relawan Nusantara, dan Sharing Happiness, kita membagikan distribusi dengan penerima manfaat 70.000 jiwa. Nah, kemudian di akhir November ini kita mendistribusikan tahfidz Quran ya, bersama Kita Bisa, Cinta Quran, kemudian Sharing Happiness, dan Masjid Nusantara, yaitu dengan penerima manfaat 600 jiwa. Jadi total yang sudah kita distribusikan pada bulan November ini sebesar 4.421.267.658 rupiah, dengan total penerima manfaat 577.700 jiwa. Kemudian di bulan Desember 2024 ini kita membagikan cookies bersama Relawan Nusantara dengan jumlah penerima manfaat 1.200 jiwa. Bantuan selanjutnya di Han Yunis, yaitu tenda darurat ya, atau refugee camp, yaitu dengan jumlah penerima manfaat 1.500 jiwa. Jadi total bantuan yang sudah kita distribusikan pada bulan Desember ini sebesar 1.899.397.154 rupiah, dengan jumlah penerima manfaat 2.700 jiwa. Jadi total yang sudah didistribusikan INH dari awal agresi Oktober 2023 hingga Desember 2024 yaitu sebesar 52.120.898.104 rupiah, dengan jumlah penerimaan manfaat total dari awal agresi Oktober 2023 hingga Desember 2024 yaitu sebesar 5.138.834 jiwa. Itulah yang sudah didistribusikan INH bersama rakyat Indonesia untuk saudara kita di Palestina mulai dari awal agresi Oktober 2023 hingga Desember 2024. Mari kita terus berjuang bersama saudara kita di Palestina yang masih sampai sekarang mengalami konflik, genosida. Terus kita bersuara baik di media sosial ataupun di platform lainnya ya. Jadi ketika kita tidak bisa membantu mereka dengan materi, kita bisa membantu mereka dengan doa atau dengan terus bersuara Palestina, Palestina, Palestina. Kita kawal terus Palestina sampai merdeka. Yang ingin berkontribusi untuk membantu saudara kita di Palestina bisa kunjungi website kami di inh.or.id. Baik, jangan lupa like, comment, and share, dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar isu Palestina ini tidak meredup dan kita kawal terus sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar. Oke, terima kasih yang sudah menonton, karena sedikit dari kita sangat berarti untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.